Salam, selamat malam saudara-saudaraku dalam Kristus. Bertemu kembali dalam renungan malam Suara Pengharapan. Tema renungan kita malam ini adalah terlepas dari belenggu. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26 tertulis, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudaraku, penjara bukanlah suatu tempat yang nyaman. Para tahanan biasanya tidak dilayani dengan istimewa. Makan dan minum mereka itu hanya diberikan ala kadar saja. Penjara kuno pada masa itu berbeza dengan penjara yang ada sekarang ini. Penjara kuno pada masa itu lebih teruk berbanding dengan penjara yang ada pada masa sekarang ini. Mereka yang ada di dalam penjara akan rasa tertekan, putus asa, dan barangkali ada di antara tahanan yang menangis, berteriak, meraung, memukul lantai, memukul dinding, bahkan ada yang memukul-mukul diri. Tetapi di dalam semua yang mereka lakukan ini, tidak ada seorang pun yang mempedulikan mereka. Mereka merasa putus asa, mereka merasa sangat susah berada di dalam penjara. Tetapi tidak ada seorang pun yang melepaskan mereka. Mereka berteriak kuat manapun, mereka tidak akan dilepaskan, karena disitulah tempat bagi mereka. Saudaraku, di tempat Paulus dan Silas di penjara, mereka bukan hanya dikurung, tetapi mereka dirantai seperti banduan-banduan lain. Tetapi pada tengah malam itu, di tengah-tengah tekanan yang amat berat, Rasul Paulus dan Silas tidak terpengaruh dengan keadaan yang berlaku di persekitaran mereka. Mereka tidak terpengaruh dengan suasana keadaan di persekitaran mereka. Tetapi mereka mengubah keadaan yang berlaku di sekitar mereka itu dengan menaikkan pujian kepada Tuhan, dengan menaikkan doa kepada Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh berdoa, mereka bersungguh-sungguh menyanyikan puji-pujian, dan luar biasanya saudara-saudara, pada saat mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dinyatakan di dalam ayat ini bahwa terjadilah gempa bumi yang hebat luar biasa, dan terlepaslah belenggu mereka. Dan pintu-pintu sel penjara itu terlepas, terbuka semua. Saudara-saudaraku, begitu hebat dan luar biasanya kesan daripada doa dan puji-pujian kepada Tuhan yang mereka naikkan. Sehingga itu melepaskan bukan hanya Rasul Paulus dan Silas yang terlepas, tetapi semua orang yang bersama-sama dengan mereka di dalam penjara itu, mereka juga mengalami pelepasan daripada doa dan pujian yang mereka naikkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, setiap hari ada banyak orang yang kelihatan berjalan bebas kemana saja. Tetapi tahukah saudara bahwa banyak di antara orang-orang yang sedang berjalan kemana saja, sebenarnya jiwa mereka sedang terpenjara. Hati mereka itu seperti terbelenggu dengan rantai-rantai yang kuat, sehingga rasa kekhawatiran, kerisauan, dan pelbagai kesusahan yang mereka alami itu sungguh menekan kehidupan mereka. Mereka rasa susah karena ada sakit penyakit yang mereka alami.
Mereka susah karena ada ahli keluarga mereka yang sedang dirawat dan terlantar. Ada anak-anak yang bersekolah. Mereka bingung bagaimana harus membayar segala biaya, membayar itu dan ini. Segala hutang piutang yang mereka harus tanggung di dalam kehidupan mereka. Tambahan lagi dalam musim sukar sekarang ini mungkin ada banyak yang hilang pekerjaan dan tidak berdaya. Saudara-saudaraku, apakah ada di antara saudara pendengar yang juga sedang mengalami penjara kehidupan ini? Mari saudara-saudara, marilah kita bangkit seperti Rasul Paulus dan Silas yang tidak mau mengaku kalah dengan segala keadaan yang sedang membelenggu, tetapi mereka bangkit dengan semangat kepada Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, menaikkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa dan puji-pujian mereka kepada Tuhan bukan hanya mengubah dan melepaskan segala belenggu yang ada pada mereka, tetapi orang-orang yang di sekitar mereka, orang-orang yang menyaksikan mereka juga merasa diberkati dan mereka juga mengalami kelepasan. Saudara-saudaraku, malam ini saya mau berdoa bagi saudara supaya saudara juga mengalami kelepasan yang saudara alami. Haleluya. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa saat ini bagi saudara-saudara hamba-Mu yang sedang terbelenggu dengan pelbagai masalah di dalam kehidupan. Ya Tuhan, taruhlah belas kasihan-Mu bagi mereka. Angkat segala beban yang mereka alami ya Tuhan. Yang merasa tidak ada jalan keluar daripada segala permasalahan mereka. Tuhan, berilah mereka jalan keluar daripada segala masalah yang mereka alami ya Tuhan. Biarlah segala mujizat yang luar biasa terjadi di dalam hidup mereka, sehingga mereka berubah dan daripada putus asa menjadi seorang yang bersyukur kepada Tuhan, sehingga ada puji-pujian yang keluar dari mulut mereka. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa, kalau mereka kekurangan, Engkau Tuhan yang berikan mereka segala kecukupan di dalam kehidupan mereka, sehingga segala yang mereka perlukan juga akan tercukupi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Malam ini Tuhan, berikanlah kepada kami ketenangan di dalam tidur kami, sehingga kami dapat tidur dengan sejahtera, bangun pagi dengan penuh sukacita, dengan hidup yang baru, dengan kelepasan yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.